Saya iki ya arkanus shalah ya. Ya dulu. Terakhir apa? Iya, saiki. Arkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Yaqutun Nafis di Madzhabil Imam Ibn Idris yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri yang wafat tahun 1312 Hijriah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Dan kita masih dalam pembahasan salat. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa? Arkanus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasya jannatihi wa taqammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Berkata musannif penulis kitab Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang wafat tahun 1312 Hijriah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, arkanus sholati, rukun-rukun salat. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah syarat wajibnya salat. Ya. Sekarang beliau akan memasuki pembahasan rukun-rukun salat. Apa yang dimaksud dengan rukun salat? Yang dimaksud dengan rukun salat adalah amaliyah di dalam salat, yang mana kalau tidak dikerjakan menjadi sebab kebatalan salat itu. Itu adalah rukun salat. Jadi rukun salat itu amaliyah di dalam salat. Soalnya nanti kalau kita bahas amaliyah di luar salat, maka dia masuk dalam syarat sah. Soalnya syarat sah itu harus dihadirkan sebelum salat mulai. Ya. Makanya arkan salat itu adalah amaliyah yang ada di dalam salat. Dia baru ada kalau sholat itu dikerjakan. Ya. Maka ini rukun, itu amaliyah di dalam sholat. Yang kalau tidak dikerjakan menyebabkan apa? Amal itu apa? Sholat itu apa? Batal. Maka beliau mengatakan qala al-musannif rahimallahu taala arkanus sholati, rukun-rukun sholat sab'ata asyara. Ada 17. Sab'ata asyara itu apa? Ada 17. Ya. Sebenarnya para fuqaha ketika membahas rukun itu ada berapa? Ada khilaf. Sebagian ada yang mengatakan rukun sholat itu ada 17. Kalau menganggap tumakninah jadi satu rukun. Tumakninah itu satu rukun tersendiri. Ya. Kalau menganggap tumakninah itu rukun di masing-masing tempat, misalkan apa? Rukuk terus tambahi tumakninah. Itidal tambahi tumakninah. Sujud tambah itu tumakninah. Duduk di antara dua sujud tambah itu tumakninah. Nah, ketika ngitung tumakninah itu sendiri-sendiri di gerakan-gerakan sholat, maka jadi 17. Ya, maka jadi apa? 17. Nah, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhah. Jadi beliau sebutkan rukuk, kemudian tumakninah di dalamnya. Ya, dan seterusnya. Itu nang safinah. Ya. Tapi kalau misalkan kita ngitung tumakninah itu dalam sholat cuma satu, jadi rukun satu misalkan, tumakninah wis di semua. Nah ini jumlahnya 14. Jadi nggak sampai apa? Nggak sampai 17. Ya. Maka intinya adalah sama saja intinya. Maksudnya ya cuma masalah lebih diperlebar atau dipersingkat gitu aja. Ala kulli hal, di sini beliau mengikuti apa yang masyhur dari fuqaha, yaitu apa? 17. Ya, 17. Baik, maka 17 ini apa saja? Rukun pertama an-niyatun niat. Rukunnya apa? Rukun yang pertama adalah niat. Ya. Dan niat ini tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Tapi fuqaha Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i menyampaikan dianjurkan untuk melafadzkan niat, mengucapkan niat. Mengucapkan niat. Akan tetapi mengucapkan niat ini bukanlah wajib. Ini catatannya. Kadang ada orang salah paham. Dikira mengucapkan niat ini wajib. Sehingga apa? Kalau sudah takbir, sudah sholat, terus lali tadi nggak ngucap niat, dia batalkan. Ini salah. Nggak benar.
selama hatinya sudah hadir di dalam sholat, meskipun dia nggak ngucap nawaitu usolli, kan niat usolli sholatal apa dan seterusnya, terus dia langsung takbir misalkan Allahu Akbar, sah-sah saja. Maka kita sampaikan, rukun pertama adalah niat, dan niat itu tempatnya di hati. Adapun melafatkan niat ini hukumnya sunnah, dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Ya, baik. Nah, apakah dia termasuk kebid'ahan? Ya, nggak sampai juga. Ya, bahkan para ulama Syafi'iyah memandang itu bukan suatu yang bid'ah, maka dianjurkan. Bahkan apa? Dianjurkan. Untuk apa? Fungsinya apa sih? Untuk mengingatkan hati. Jadi kita tidak menyebutkan sampai bid'ah. Ya mungkin ada sebagian ulama yang fuqaha yang tidak setuju dengan talafut niat. Tapi apa? Tapi tidak sampai derajat bid'ah yang finar gitu ya, enggak lah. Ini khilaf fikih biasa. Ya, maka yang mau talafut niat monggo. Yang mau sholat, sebelum sholat dia usolli sholatul usolli sholatul maghribi ya, salah rakaat mustaqbil qiblati adaan makmuman fardhan lillahi ta'ala misalkan ya, maka ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan langsung Allahu Akbar nggak usah usolli, ya nggak ada masalah. Terus juga yang perlu digarisbawahi bahwasanya niat ini nggak harus dengan bahasa Arab. Talafut biniat afwan ya, maaf ya. Yang dimaksud talafut biniat, mengucapkan niat itu nggak harus bahasa Arab. Duh, Ustaz, kenapa kok nggak harus bahasa Arab? Soalnya tujuannya talafut biniat, melafatkan niat itu adalah untuk mengingatkan hati. Jenenge ngilingno yo dengan bahasa terserah, yang penting difahami. Yang penting apa difahami. Ya, masih ngomong bahasa Indonesia nggak apa-apa, ya. Ya saya niat sholat maghrib 4 rakaat fardhon lillahi ta'ala. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi nggak harus bahasa Arab. Nah pertanyaannya, nah kenapa kok biasanya orang-orang bahasa Arab? Iya, karena biasanya umumnya yang di kitab-kitab untuk dipelajari dan dipraktekkan itu biasanya kan mabhati fikih. Mabhati fikih diajari sekalian cara niatnya gimana, ya pakai bahasa Arab. Tapi bukan berarti harus paten pakai bahasa Arab, enggak juga. Ini diganti bahasa Jawa ya oleh, ganti bahasa Indonesia oleh, wong Madura ganti bahasa Madura ya oleh. Wong Sumatera ganti basa Padang, basa Minang ya oleh. Nggak ada masalah. Kalau apa? Talafut biniat. Yang penting apa? Hatinya. Dia harus sadar, hadir bahwasanya dia mau sholat apa. Ya, dia mau sholat apa. Ya, dia sadar itu sholat apa. Dan paling nggak terbesit. Yang pertama adalah dia tahu sholat apa, takyinnya. Kemudian dia mengetahui kefarduan sholat itu, yaitu sholat fardu. Ya. Jadi enggak dan dia penuh kesadaran. Ya, penuh kesadaran bahwanya dia hadir salat taib. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua apa? Wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram yaitu bertakbir, ucapan Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram itu ucapannya Allahu Akbar itu. Maka takbiratul ihram ini rukun dan ucapan takbiratul ihram itu harus dilafatkan. Gak boleh cuma di dalam hati. Moro-moro gak sah. Meskipun sudah bertakbir dalam hati, takbiratul ihram ini harus dibaca. Ya. Maka harus menggerakkan bibir. Harus menggerakkan apa? Bibir. Gak boleh cuma di dalam hati. Ini takbiratul ihram. Takbiratul ihram gimana? Ya, Allahu Akbar. Yang ketiga, wal qiyamu, dan berdiri fil fardhi, dalam sholat fardu. Ya, maka rukun yang ketiga apa? Berdiri. Maka rukun yang ketiga adalah berdiri. Orang yang sholat fardu, padahal dia bisa berdiri, tapi dia nggak sholat berdiri, maka sholatnya dianggap tidak sah. Maka sholatnya dianggap tidak sah. Nah, dan di sini beliau memberikan catatan fil fardhi, dalam sholat fardu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sholatnya sunnah, Ustadz? Apakah berdiri ini termasuk rukunnya sholat sunnah? Kita katakan tidak. Kalau sholat sunnah, orang bisa berdiri, tetap sah dia sholat sambil duduk. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu harus berdiri. Baru boleh nggak berdiri ketika tidak bisa apa? Duduk. Afwan, baru boleh duduk ketika tidak bisa berdiri, ya, kebalik. Maka orang misalkan sakit,
nggak mungkin berdiri, maka boleh dia duduk. Kalau nggak bisa duduk Ustadz, maka dengan tidur miring menghadap kiblat. Miring dulu kalau bisa. Berbaring miring. Ala janbin berbaring miring. Kalau nggak bisa berbaring miring, baru dia berbaring terlentang di atas punggungnya. Dengan telapak kaki ngadep kiblat, kalau bisa kepalanya agak diangkat ngadep kiblat juga. Itu baru. Ya. Tapi hukum asalnya harus apa? Berdiri. Ya, harus berdiri. Baik. Pertanyaan sekarang. Ustaz, saya di pesawat. Sholat berdiri ini angel. Sulit. Sholat sambil berdiri. Baik. Maka ini masuk ke dalam masalah sholat di atas kendaraan. Hukum asalnya tetap nggak berubah. Kita meskipun di kendaraan, wajib sholat dengan berdiri. Oh ya, wajib sholat apa? Dengan berdiri. Ketika berada di kendaraan. Kalau tidak bisa berdiri, maka kita lihat. Kalau misalkan memang ketika sudah sampai tujuan, waktu sholat sudah habis, silakan sholat di kendaraan dengan kondisi duduk. Tapi nanti pas turun, ulangi. Karena apa? Karena ini udzur yang jarang. Udzur yang jarang terjadi. Gak kabeh wong bendino safar numpak pesawat. Gak kabeh wong bendino safar numpak kereta. Maka silakan sholat lihormatil waktu. Kemudian nanti ketika sudah turun, ulangi lagi sholat. Itu kalau misalkan apa? Kalau misalkan ketika turun dikira, wah ini nggak bisa. Nanti waktu sudah habis, silakan sholat di kendaraan, sebisanya. Kalau waktu sholat masih ada, diberikan masih ada, maka silakan tunggu sampai apa? Turun terus cari tempat sholat. Ya. Jadi ini berlaku meskipun apa di atas kendaraan. Baik, rukun berikutnya rukun kepiro berarti? Kata hitungnya. Siji, loro, papat ya saya kira. Telu. Terus keempat. Wa qiraatul Fatihah dan membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, maka ini rukun. Dan membaca surat Al-Fatihah adalah rukun di semua sholat di setiap rokaat. Dan dimaksud Al-Fatihah di sini adalah sejak Bismillah sampai waladhdallin. Ini Al-Fatihah. Bismillah sampai waladhdallin. Maka ini termasuk apa? Rukun. Maka orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sholatnya batal tidak sah. Ya, maka sholatnya batal tidak sah. Baik. Kemudian yang kelima, warruku. Yang kelima ruku. Ya, warruku. Kelima adalah ruku. Maka ruku ini juga rukun. Ruku ini juga rukun. Nah, ruku ini lututnya dengan telapak tangan, itu batas ruku. Dengan menekukkan punggung. Bukan menekukkan kaki, paham ya? Mana beda nih? Ini menekukkan punggung, itu berarti punggungnya menekuk. Ini. Kalau menekukkan kaki, itu gini. Nah, ini. Jadi yang namanya ruku itu harus menekukkan punggung. Maka batas orang disebut ruku adalah ketika apa? Punggungnya sudah menekuk. Punggungnya sudah menekuk. Dan sampai apa? Tangannya sudah mencapai apa? Lutut. Maka kalau misalkan ada orang ruku, kok tangannya nggak sampai lutut? Misalkan rukuknya cuma sedikit sekali, misalkan gini. Ya, ini kan nggak nyampe ini. Nggak nyampe kan? Ini nggak sah ini. Rukuk cuma segini. Kecuali kalau memang dalam kondisi sakit. Ya. Kecetit misalkan. Ya. Baik, ruku. Kemudian, nah ini beliau kan pisah ini ya. Wa tuma'ninatu fi, ini rukun ke-6 kalau ngikuti hitungan 17 rukun. Wa tuma'ninatu fi, dan tuma'ninah di dalam ruku. Nah, tuma'ninah itu apa? Tuma'ninah itu adalah berdiam di posisi itu dengan seukuran orang bisa membaca tasbih sekali. Itu tuma'ninah. Dengan bacaan yang tenang. Itu tuma'ninah, batasan tuma'ninah. Orang diam di posisi itu dengan seukuran bisa membaca tasbih minimal sekali dengan bacaan yang tenang. Duduk, subhanallah. Nah, duduk. Tapi ketika di posisi itu, jelek, rokok ya, jelek, diam, subhanallah. Atau subhana rabbil azim. Minimal sekali.
sudah. Itu sudah tumakninah, itu sudah. Ya. Lebih dari itu ya tentu saja lebih afdal. Tapi kalau kurang dari itu, nggak nyampe tumakninah, sholatnya nggak sah. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya sholat tarawih cuma 7 menit dengan itu saja. Karena nggak mungkin bisa cukup untuk apa membaca tasbih meskipun sekali. Lu sakit nih mau subhanallah. Kita katakan dengan tenang, bukan dengan ngebut. Atau lu sakit Ustaz? Ya apa iso maca ini pas OTW. Jadi subhanallah ya Allah Akbar. Sami Allah. Tadi subhanallah ketika apa? Subhanallah azim ketika apa? OTW turun. Kita kali enggak tumakninah. Enggak tumakninah. Ya. Maka penting nih tumakninah itu. Penting. Bahkan para ulama menganjurkan memperpanjang gitu, ya. Kemudian apa? Rukun ke-7, wal i'tidalu dan i'tidal. I'tidal itu apa? Bangkit dari rukuk, itu namanya apa? I'tidal. Ya. Nah, di sini kita tahu, di sini ketika membahas rukuk, membahas i'tidal, kok mboten disebut bacaan-bacaannya, Ustaz? Kita sampaikan. Zikir-zikir di dalam rukuk, di dalam i'tidal, ini masuknya sunnah sholat, ya, masuk rukun. Maka kalau nggak dibaca, sholat nggak batal. Ya. Dan juga nggak dosa, ya. Tapi mengurangi pahala sholat. Wal i'tidal dan i'tidal, ya. I'tidal maksudnya di sini adalah sampai berdiri seperti semula, itu i'tidal, ya. I'tidal itu sampai berdiri. Maka kalau belum berdiri sempurna ini nggak disebut i'tidal, ya. Jadi misalkan dia bangkit tapi separuh langsung sujud lagi, enggak sah. I'tidal itu harus kembali. Nah, di dalamnya sama saja, ya. Ini pembahasan yang gampang. Wasujudu dan sujud. Yang ke-9 apa, sujud. Ya. Sujud jelas sujud. Maka sujud perlu kita sampaikan. Sujud ini termasuk rukun sholat dan diwajibkan. Diwajibkan. 7 anggota tubuh menyentuh tempat sholat. Apa saja? Yang pertama dahi. Yang kedua adalah telapak tangan. Berarti telu ya. 3, 4, 5 adalah 2 lutut. 6, 7 adalah jari kaki. Jari kaki. Ini semuanya harus nyentuh tempat sujud dengan sebatas ukuran tumakninah. Maka kalau misalkan ada orang yang sujud sejak awal kakinya sudah diangkat 1. Nah, sujud maksudnya diangkat 1 gini loh. Sejak awal sampai duduk lagi sujudnya nggak sah. Kenapa? Karena sujud ini rukun, dan rukun ini dianggap rukun kalau 7 tulang tadi sudah nempel dengan seukuran waktu tumakninah. Maka kalau misalkan ada orang sujud, terus sempat ukuran tumakninah, terus misalkan terus habis itu diangkat, nggak ada masalah, tetap sah. Karena seukuran apa? Tumakninah. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kalau hidung, ya nopo? Apakah ini wajib? Kita sampaikan, hidung tidak masuk wajib. Maka kalau misalkan orang sujud, yang nempel cuma dahinya, hidungnya ngambang, sah. Misalkan apa? Misalkan pakai kacamata. Sujud pakai apa? Kacamata. Ya kan biasanya ini frame kacamata kan ngedang-dangi, ya. Biasanya kan kening dapat, terus langsung kena frame, hidungnya nggak dapat biasanya. Apakah tetap sah sholatnya? Tetap sah sholatnya. Cuma lebih utama dilepas. Kita sampaikan lebih utama dilepas. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Cuma apa? Lebih utama dilepas. Kenapa? Karena sebagian fuqaha di luar mazhab Syafi'i memandang menyentuhkan hidung ini masuk wajib juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Ya. Baik. Kemudian yang ke-9, ke-10. Wa tumakninatu fihi, tumakninah di dalam sujud. Dengan ya tadi seukuran membaca tasbih sekali dengan bacaan yang tenang di posisi itu. Yang ke-9 ya tumakninah fihi fi sujud, dalam sujud. Yang ke-10 wal julus, dan duduk bainas sajdata ini di antara dua sujud. Maka ini juga apa? Maka ini juga rukun. Ya. Dan duduk di antara 2 sujud ini juga dengan tumakninah. Makanya beliau setelahnya mengatakan apa? Yang ke-11 wa tumakninatu, dan tumakninah fihi di dalam duduk itu. Ya. Nah, duduk apakah ada penjelasan lebih lanjut enggak? Ya, yang penting dia duduk, ya duduk apapun.
Ya, Ustaz, saya duduk di antara dua sujud tapi duduknya seperti tasyahud akhir. Apa mengarungi keabsahan sholat? Enggak, sholatnya tetap sah, enggak ada masalah. Tapi memang yang afdol, yang utama sunnahnya duduk apapun. Kalau setelahnya itu enggak salam, duduknya seperti tasyahud awal semuanya. Termasuk duduk di antara dua sujud, seperti tasyahud awal. Yang 11 ya, tumak ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-12 wa tasyahudul akhir, dan tasyahud akhir. Perlu kita ketahui, yang masuk rukun sholat itu dari tasyahud hanya tasyahud akhir. Maka tasyahud akhir ini adalah rukun sholat, harus dibaca. Kalau tidak dibaca, sholatnya batal. Nah, tasyahud akhir bacanya seperti apa? Ya sama seperti tasyahud awal. Cuma ini bedone posisinya nang akhir. Bacaan tasyahud awal bisa at-tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat iso, utawa at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Adapun yang terakhir ini lebih utama. Dipilih oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pujiannya lebih banyak. Ono at-tahiyatul, ono mubarakatus, ono salawatut, ono thayyibatut billah. Kalau tadi at-tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat, kan mubaraknya. Jadi kata Imam Syafi'i, soalnya ono tambahan mubarak maka lebih dipilih. Kalau baca tasyahud lebih utama at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat. Tapi secara asal tasyahud manapun boleh. Kemudian wal qu'udu fihi, wal qu'udu dan duduk ya. Wal qu'udu dan duduk fihi dalam tasyahud akhir. Maka ini juga masuk rukun. Maka ini juga masuk apa? Rukun. Mungkin akan timbul pertanyaan, Ustadz, orang kalau tasyahud akhir, ini kan otomatis lungguh. Terus apa fungsi ini kok disebut mana? Kan cukup tasyahud akhir ya wes, baca tasyahud akhir. Maka kita katakan ada dua alasan. Alasan yang pertama, para ulama menambahkan duduk tasyahud akhir. Yang pertama, karena yang rukun itu tasyahud akhirnya. Dan tempatnya adalah di duduk. Maka nggak mungkin ada orang tasyahud akhir tanpa duduk. Maka kaidah mengatakan sesuatu yang wajib. Yang wajib ini butuh kepada sesuatu yang lain. Kalau nggak ada sesuatu yang lain itu, dia nggak bisa ada. Maka sesuatu yang lain ikut wajib. Oh ya, sesuatu yang lain ikut wajib. Ketarik hukumnya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, ini untuk menjaga nih. Kalau ada kasus, misalkan ada orang sholat. Baru saja masuk Islam, belum bisa membaca tasyahud akhir. Apakah setelah itu dia langsung, setelah apa namanya? Setelah sujud, langsung duduk, langsung salam. Blas. Langsung. Ya, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seperti itu? Tidak. Dia harus duduk seukuran tasyahud akhir. Sekiranya orang bisa membaca tasyahud akhir, meskipun dia nggak baca apa-apa, dia diam dulu, seukuran bisa baca tasyahud akhir, terus baru apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena duduknya sendiri, meskipun tanpa bacaan tasyahud akhir, itu juga masuk rukun. 14 wassalatu ala nabi, sholat di sini sholawat ya, ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi di dalam tasyahud akhir. Perlu kita ketahui, sholawat atas Nabi di dalam tasyahud akhir ini masuk rukun sholat. Tapi kalau tasyahud ya, yang rukun adalah tasyahud akhir ya. Kalau tasyahud awal apa Ustaz? Sunnah. Tasyahud awal sunnah. Kalau sholawat kepada Nabi di tasyahud awal sunnah. Sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir rukun. Maka kalau orang baca tasyahud akhir dia cuma sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus salam, nggak sah salatnya. Maka harus ditambah apa? Allahumma sholli ala Muhammad, minimal Allahumma sholli ala Muhammad ya. Baik. Kemudian pertanyaannya, apakah harus sholawat Ibrahimiyah? Tidak harus sholawat Ibrahimiyah. Maka kalau ya, salat Ibrahimiyah itu afdoliyah. Bentuk apa? Afdoliyah. Yang paling afdol baca salat Ibrahimiyah. Tapi kalau misalkan dia nggak baca salat Ibrahimiyah, dia cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah sudah dianggap memenuhi rukunnya? Dianggap. Kenapa? Karena mengucap Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah disebut sholawat. Sholawat Ibrahimiyah itu versi lengkap. Dan itu lebih afdol.
Kemudian 14 dulu loh. Sing di dulu iya dah. Oh subhanallah ya. Tumak nina setelah sujud ini 10 berarti ya. 10. Terus duduk di antara dua sujud 11. Kemudian tumak nina duduk 12. Ya Allah. Tasyahud akhir 13. Duduk tasyahud akhir 14. Salawat 15. Yang ke-16 wassalam, mengucap salam. Mengucap salam ini yang dimaksud rukun di sini adalah ucapan salamnya. Assalamualaikum itu. Minimal assalamu alaikum. Minimal. Dan ini sekali. Yang rukun itu salam pertama, itu rukun. Noleh, yang menolehnya ini sunnah, bukan rukun. Maksud sunnah, kesunahan. Jadi tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam. Rukun yang terakhir yang ke-17 wat tartibu dan berurutan. 17 berurutan. Jadi gak oleh wong salate nyungsang. Ya, diwalak-walik gak boleh. Jadi dari berdiri terus rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Ini urutannya. Kemudian nanti tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian salam. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan syarat sahnya salat. Syarat sahnya apa? Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala syurutu sihhati sholati. Syarat-syarat sahnya salat. Apa yang dimaksud syarat sahnya salat? Syarat sahnya salat yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara yang harus dihadirkan di luar salat, sudah dihadirkan di luar salat. Ya, sebelum salat maksudnya. Kalau tidak, salat tidak sah. Jadi dia adalah amaliyah yang sudah dihadirkan sebelum sholat. Kalau tidak dihadirkan apa? Sholat tidak sah. Ini syarat sah. Nah, cuma di sini musannif dalam pembahasan syarat sah sholat, nanti beliau sebutkan ada 15 syarat sah. Tapi di sini beliau gabung antara syarat sah sama pembatal. Jadi seolah-olah beliau itu nganggap pembatal sholat, tidak melakukan pembatal sholat itu masuk syarat sahnya. Jadi bukan pembahasan sing beda. Biasanya ulama umumnya syarat sah sendiri, pembatal sholat sendiri. Tapi kadang juga ada sebagian fuqaha menyampaikan termasuk syarat sah adalah tidak melakukan pembatal sholat. Jadi pembatal sholat disebutnya nanggone syarat sah. Nah, musannif ngikut cara yang itu. Enggak apa-apa, ini model penulisan saja. Intinya kita paham gitu saja. Maka beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullah taala syurutu sihhati sholati, syarat-syarat sahnya salat 15 ada 15. Yang pertama al-islamu, Islam. Maka orang kafir tidak sah salatnya. Hatta orang murtad tidak sah salatnya. Ya. Yang kedua wa tamyiz, dia mumayyiz. Nah, maka dalam syarat sah saya sudah singgung kemarin. Kalau dalam masalah syarat sah tidak dipersyaratkan balik. Gak kudu balik, cek sah salat enggak. Bahkan anak belum balik, sholatnya bisa dianggap sah. Tapi yang dimasukkan bisa diajari dan menerapkan apa yang diajarkan. Isok faham. Itu tamyiz sudah. Tapi ini aneh, misalnya Umairah, ini kan nggak ngerti kan. Ditakok ya apa, jawab ya apa gitu. Ini belum mumayyiz, jelas belum mumayyiz. Mumayyiz itu para ulama memperkirakan sekitar umur 7 tahun. Ini sudah apa? Mumayyiz. Nah, tamyiz, syaratnya tamyiz. Maka di sini anak yang tidak mumayyiz, maka ini tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Ya. Termasuk juga di sini dalam ranah tidak mumayyiz adalah tidak mumayyiz karena sebab umur atau tidak mumayyiz karena sebab akal. Mohon maaf, sebagian anak ada yang akalnya lemah. Ya, kayak arek apa jenenge niku? Autis atau yang semisalnya diajari gak paham, gak iso, gak bisa diajari. Maka di sini ya kita anggap ya sholatnya tidak dianggap sah. Dalam artian dia juga ya akalnya separuh ono separuh gak ya. Jadi dia secara asal memang tidak ada kewajiban. Kalau memang benar-benar gak bisa diajari loh ya. Kan mungkin yang lebih tahu mungkin di dokter-dokter psikologi ya, psikologi. Atau dokter-dokter masalah saraf yang mengetahui tingkatan
tingkatan kualitas dari otaknya kan macam-macam. Ada yang dia mungkin otaknya lemah tapi masih lumayan bisa diajari. Maka itu enggak ini. Dia wajib dan harus belajar. Tapi kalau memang nggak bisa diajari sama sekali belas, maka ini yang tidak wajib dan dia tidak sah juga. Ya, tip. Ini apa jenenge? Bosone arek saiki iku anak-anak surga jarene. Jarene. Soalnya kecil gak wajib apa-apa, mati lebih surga. Jarene. Tapi ya Kak, ya Allah alam. Semuanya kembali pada Allah. Wong gak melok di surga. Terus yang ketiga, waduhulul waktu dan masuknya waktu sholat. Maka sholat tidak sah kalau dikerjakan sebelum waktunya. Kemudian ini kita hitungi pisan 1, 2, 3. Yang keempat, wal ilmu dan mengetahui bifardiyatiha tentang kefarduan sholat. Jadi tahu bahwasanya sholat itu sholat fardu. Ya. Maka kalau misalkan ada orang yang nggak tahu sama sekali, mbuh iki mbuh salat maghrib, mbuh salat wajib, mbuh salat sunnah, nggak ngerti misalkan. Maka secara asal dia nggak sah. Kenapa? Dia harus belajar dulu. Dia harus belajar dulu. Kenapa? Karena ketika dia niat sholat, dia ada keraguan, iki fardu ta sunnah ya. Dan para ulama mengatakan termasuk syarat sahnya niat, nggak oleh ragu. Jadi niat juga ragu kan gitu. Ini ragu berarti ya nggak sah niatnya. Maka harus mengetahui kefarduan sebuah sholat. Ini hanya berlaku kalau orang yang mungkin masuk Islam, yang baru masuk Islam benar nggak tahu apa-apa. Yang kelima, wa an la ya'taqida dan tidak meyakini fardhon satu fardu tertentu. Nah, di sini fardhon ini saya terjemahkan satu fardu tertentu. Karena nanti tidak termasuk kalau misalkan dianggap ya bahwasanya pokoknya ono sing fardu ono sing sunah misalkan. Maka tidak meyakini fardu tertentu. Misalkan apa? Membaca Al-Fatihah. Ya. Min furudiha dari fardu-fardu sholat itu sunnatan dianggap sunnah. Jadi tidak meyakini fardu tertentu, amaliyah tertentu itu sunnah padahal dia fardu. Misalkan ada orang, saya tak sholat. Tapi dalam hatinya dia meyakini baca Al-Fatihah itu sunnah. Maka kita katakan nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun, fardu. Nah ini kalau tertentu. Tapi kalau misalkan nggak tertentu, misalkan dia dia belajar sholat, nggak belajar fikih sholat, nggak fikih gini, diajari ini cara nih awal Allahu Akbar gini semuanya. Maka dia pokoknya nang sholat iki ono sing fardu, ono sing sunah, mbuh sing ndi, makanya nggak ada masalah. Karena tidak menentukan, ya tidak menentukan. Tapi sampai menentukan terus kok salah. Makanya apa? Hadas ini dari dua hadas. Dua hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Maka harus bersuci dulu. Ya, jelas ini gampang nih. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang nggak bisa bersuci, Ustaz? Misalkan apa? Ya itu tadi yang kita bahasakan faqidut tahuren. Dia tidak dapat air, dia nggak bisa pakai air dan juga nggak ada debu. Sedangkan waktu sholat nanti habis. Kita sangat dia sholat sesuai kemampuannya meskipun dalam kondisi hadas. Tapi nanti setelah itu apa? Mengulangi. Kenapa? Karena ini adalah kondisi yang jarang terjadi. Kan jarang terjadi kan. Ya. Terjadi mungkin, misalkan di mana Ustaz? Astronot misalkan. Nang jero pesawat banyu gak ono ya kan. Airnya cuma buat apa? Buat minum. Mau tayamum ya gak ono debu nang ngono. Ati apa kok buka lagi. Katut. Oh boy. Maka di sini apa? Dia apa? Dia sholat dalam kondisinya faqidut tahiren dan dia apa? Mengulangi sholat. Kemudian yang ketujuh, wa taharatu dan suci anin najasati dari najis. Suci dari apa? Dari najis. Fi thawbi pada badan, pada apa? Afan, pada pakaian yang dipakai, pakaian dipakai maksudnya. Wal badan dan badan, wal makan dan tempat yang bersentuhan dengannya waktu sholat. Itu jadi al makan itu bukan mutlak tempat sholat enggak, tapi tempat yang bersentuhan dengannya ketika sholat. Maka misalkan kita sholat di sini, terus ada kotoran ayam di sini, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena kita sholat iki gak kedemok blas, gak kena kelambi, gak kena awak, maka nggak ada masalah. Tapi para ulama mengatakan makruh kalau sholat di dekat najis, makruh saja. Tapi apakah mempengaruhi keabsahan sholat? Enggak. Ya.
Nah, dan para ulama menyampaikan termasuk juga suci dari najis, ya, termasuk juga di sini dihukumi juga yang dibawa. Jadi dia nggak boleh bawa najis juga, nggak boleh bawa najis. Maka misalkan ya ada orang sholat, ya, kemudian dia yakin anaknya pakai popok Saumaira, kemudian dia bawa sholat, digendong, kemudian dia sholat. Nah, kita katakan, para ulama mengatakan orang sholat semacam ini maka tidak sah. Dengan syarat apa syaratnya? Dia yakin bahwasanya anaknya sedang ada najis. Nah, tapi kalau nggak yakin, koyok cetas ganti popok koyok. Tapi embo sih, nek wis ngoyo, nggak ngerti, nah, ragu, maka hukum asalnya suci, maka nggak ada masalah. Tapi kalau yakin bahwasanya anaknya sedang ada najisnya, terus dibawa sholat, digendong, maksudnya dibawa itu gendong, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau cuma kesentuh saja, misalkan Humaira duduk di bawah, misalkan kita sholat kesentuh, nggak sampai bawah, maka secara asal nggak ada masalah. Kenapa? Karena tubuh kita nggak langsung bersentuhan dengan najisnya, ya, nggak langsung bersentuhan dengan. Nah, sekarang ada satu masalah, Ustaz, bagaimana ada orang yang tidak bisa pisah dengan najisnya, dalam satu kondisi nggak bisa pisah dengan najisnya, tapi dia harus sholat juga. Misalkan apa? Ada orang posisinya sakit. Posisinya apa? Sakit. Misalkan ada sebagian mungkin yang sakit harus apa jenenge sing uyuwe lewat selang gitu. Ya, kan ditaruh apa namanya? Kan kencingnya kan ditaruh ini. Maka ini kan nggak bisa, dia harus terus terhubung dengan najis itu. Dalam kondisi demikian sama seperti hukumnya orang yang sholat dalam kondisi tidak punya alat bersuci. Maka dia sholat sebisanya, nanti setelah dia bisa mensucikan dirinya dari najis, membersihkan dirinya dari najis, dia ulangi sholat-sholat yang ketika itu bersentuhan dengan najis. Yang ketika itu apa? Bersentuhan dengan najis. Ya. Baik. Kemudian berikutnya biru. Ke-8 ya. Yang ke-8 wasatrul aurati, dan menutup aurat. Dan menutup aurat. Maka menutup aurat ini adalah rukun syarat sah salat. Ya. Nah, yang dimaksud aurat di sini mana? Nah, aurat salat bagi laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Ini aurat salat dalam artian kalau misalkan ada yang tersingkap di luar itu tidak mempengaruhi keabsahan salat. Misalkan tersingkap betis, keleke ketok, ya, atau misalkan dadanya kelihatan, ya, apakah membatalkan salat? Tidak, salatnya tetap sah. Tapi kalau tersingkap itu adalah bagian tubuh antara pusar sampai lutut, bisa membatalkan salat. Kadang ada orang pakai celana, kelambine ngepres, pas sujud ketok belahan pantatnya. Ya, maka ini kalau dia tahu kemudian dia tidak langsung tutupi, dibiarkan saja, maka salatnya tidak sah, batal salatnya. Ya, kenapa? Karena bagian itu sudah ada di antara pusar sampai itu kalau laki-laki. Kalau perempuan apa? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, termasuk kaki. Nah, yang dimaksud wajah ini, yang dimaksud wajah itu adalah seperti dalam wudhu, dari ujung tempatnya tumbuh rambut sampai dagu ini. Maka di bawah dagu yang masuk leher ini masuk aurat. Maka kalau misalkan rukuh itu kalau kebuka sampai segini, maka ini aurat, ini nggak sah. Ya, makanya kalau misalkan pakai rukuh yang nutup sedagunya ini, ya, nutup sedagunya. Nah, ini masalah apa? Menutup aurat di dalam sholat. Demikian. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam.